Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafidhun. Siapa saja yang dilahirkan dari perempuan tidak cukup baik untuk dibandingkan dengan Tuhan. Siapa saja, baik itu Musa atau Yesus atau Muhammad atau Rama atau Krishna atau Buddha, siapa saja yang dikandung perempuan 9 bulan tidaklah bisa menjadi Tuhan Anda, kata Alkitab. Bahkan jika bulan tidak terang dan bintang-bintang tidak cerah di matanya, di sisi Tuhan bulan-bulan dan bintang-bintang ini apa? Tidaklah berarti apa-apa. Berapa lebih kecilnya lagi manusia. Kristen berpikiran bahwa Yesus dilahirkan dari perempuan tidaklah meragukan, maka menjadikan ia dilahirkan secara mukjizat. Ya, kami pun setuju. Maka hal itu membuatnya luar biasa karena ia lahir secara mukjizat. Maka Tuhan yang Maha Kuasa dalam buku ini, Alkitab Kristen mengatakan, berapakah lebih kecilnya lagi manusia? Jika matahari, bulan, dan bintang tidaklah apa-apa di sisinya, apalah manusia, Anda dan saya? Apalah Anda, kita? Berapakah lebih kecilnya lagi manusia yang memiliki belatung? Tahukah Anda belatung? Anda yang tinggal di hutan beton tidak tahu belatung? Tahukah Anda belatung? Saya tidak akan uraikan, lebih baik lihatlah di kamus Oxford yang menjelaskan kepada Anda. Belatung, cacing-cacing itu yang berada di kotoran manusia. Belatung. Anda dan saya, sesuai buku Tuhan, ini adalah tidak lebih daripada belatung. Dan anak manusia, siapa? Yesus Kristus. Pernyataan yang tegas, kecuali Anda punya sesuatu di belakang pemikiran bahwa Yesus adalah pengecualian. Tuhan yang Maha Kuasa di luar caranya mengatakan, lihat, Yesusku tidak kecuali. Dan anak manusia, tanya Kristen, siapa anak manusia? 83 kali dalam perjanjian baru Yesus diuraikan sebagai anak manusia. Anak manusia, anak manusia. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan anak manusia sebagai tanda-tanda Yohana, karena Yohana 3 hari dan 3 malam di perut bumi. Begitu pula anak manusia 83 kali disebut. 13 kali disebut sebagai anak Tuhan. Tapi 83, 70 kali lebih anak manusia, anak manusia, anak manusia. Tanyalah pendakwah Kristen, siapakah anak manusia? Dia katakan Yesus. Dan anak manusia hanyalah cacing, dia adalah cacing. Kita belatung, derajat yang lebih buruk daripada cacing. Dia adalah cacing. Dengan kata lain, jangan salah mengerti. Siapa saja yang dilahirkan dari perempuan, Alkitab mengatakan dalam Injil Lukas 2 ayat 21, kenapa ketika ia genap 8 hari, ia disunat. Tuhan disunat. Mohon, kita harus memperhatikan anjuran yang diberikan pada awalnya, bahwa tidak perlu ada tepuk tangan untuk ini. Pada akhir pembicaraan, jika Anda berikan tepuk tangan, diterima demi kedua pihak. Tolonglah, please. Ketika ia berumur 8 hari, ia disunat dan dinamakan Yesus oleh malaikat ketika ia masih dalam kandungan ibunya. Lukas 2 ayat 21. Siapa yang di dalam kandungan ibunya? Yesus. Bagaimana ia keluar dari sana? Seperti Anda dan saya. Siapa? Tuhan. Saya tanya, jika Anda seorang perawat, Anda bisa bayangkan suasana apa saja jika Anda perawat 2000 tahun yang lalu dalam kandangnya menolong Maryam ketika melahirkan anak? Dapatkah Anda berpikir sebentar bahwa ciptaan kecil yang lemah dengan kotoran dan lumpur, Tuhan Anda, Yehwa Anda, Allah Anda, ya Allah, astagfirullah, ampunilah kami. Tidak, pikiran manusia menolak pandangan bahwa ciptaan yang kecil suci ini, yang membuat ibunya tidak suci selama 40 hari. Begitulah kata Alkitab, dia harus disucikan selama 40 hari. Apa yang membuatnya tidak suci? Kelahiran Tuhan yang suci, yang membuatnya tidak suci? No, tidak. Dia anak manusia, seperti Anda dan saya, yang membuat Maryam tidak suci selama 40 hari. Dia mengandungnya selama 9 bulan. Orang-orang Anglikan di Inggris saat ini lebih sedikit beralasan daripada evangelis. Ada hal yang menunjukkan dari pendeta Anglikan pada Juni tahun lalu. Di sini, di UK, lebih dari setengah pendeta Inggris mengatakan, Kristen tidak harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak lagi, Anda tidak harus percaya lagi. Jika keselamatan Anda dan saya tergantung dengan itu,
Sebab keselamatan Anda, jika Anda Kristen, Kristen percaya bahwa Yesus pasti mati sebagai Tuhan. Sebab seseorang tidak dapat memikul dosa-dosa dunia. Jadi dia mati di tiang penggantungan. Kami mengatakan bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Kami membuktikan masalah ini. Pada Juli di sini kita tidak akan bicarakan itu. Tapi Kristen harus percaya Yesus pasti mati sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia. Sebab seseorang tidak bisa memikul dosa-dosa dunia. Maka Tuhan mati. Anda tanyalah, Anda percaya Tuhan mati? Anda katakan dia abadi, kekal, dan dia mati. Maka jika ia mati, apa yang terjadi pada ciptaannya? Tahukah Anda dari mana sumber listrik dalam gedung ini? Stasiun cabang atau pusat, jika mereka matikan, apa yang Anda bisa lakukan dengan tombol-tombol? Habis, Anda dalam kegelapan. Jika Tuhan yang Maha Kuasa, hidupnya punah. Siapa yang menjalankan alam ini? Siapa yang meneruskan? Selama 3 hari dan 3 malam dia berada di kuburan, kata Kristen, mati. Selama 3 hari dan 3 malam. Siapa yang mengatur alam ini? Siapa? Siapa? Tidak. No. Saya katakan Yesus Kristus tidak pernah menyatakan kapan saja, saya Tuhan atau sembahlah saya. Secara berlawanan dia mengatakan, Bapakku lebih besar daripada aku. Dia berkata, Bapakku lebih besar daripada segalanya. Yohanes 10 ayat 29. Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 30. Dia katakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan dapat berbuat apa saja. Tapi kecuali Saudara Shorus mengatakan bahwa Tuhan bisa menjadi manusia. Dia bisa berbuat apa saja. Saya katakan, dia tidak bisa berbuat segalanya. Apakah saya membatasi Tuhan? Tidak. Saya tantang orang-orang bahwa Tuhan yang Maha Kuasa bisa menciptakan Tuhan lagi. Dia tidak diciptakan. Dia bisa menciptakan yang tidak diciptakan lagi. Dia kekal dari awal, yang tidak ada awalnya. Dia bisa menciptakan sesuatu yang sama dengannya. Di mana? Bagaimana? Sesaat setelah dia menciptakan seseorang, dialah pencipta. Berarti dia tidak dapat menciptakan yang tidak diciptakan. Lihatlah, ini masuk akal. Dia tidak dapat menciptakan Tuhan lagi. Dapatkah dia menciptakan Bapa lagi? Maka jadi ada 2 Bapa, atau bisa selusin Bapa, bukan? Maka sepupu Hindu saya lebih teguh. Mereka percaya dengan berjuta-juta Tuhan. Apa saja Tuhan, segalanya Tuhan. Dia lebih teguh, lebih beralasan. Mengapa Anda tidak begitu beralasan? Hanya membuat satu pengecualian. Mengapa kita tidak sebaiknya punya lebih banyak Tuhan, lebih banyak anak secara fisik? Lebih lagi, dia tidak bisa melempar saya keluar kerajaannya. Tuhan yang Maha Kuasa ini, dapatkah ia melempar Anda keluar kekuasaannya? Adakah tempat di luar kerajaannya di mana ia bisa melempar Anda? Bisakah? Tidak. Bisakah Anda bayangkan dia melempar Anda? Di mana? Di mana ia mengeluarkan Anda? Dia bisa memusnahkan Anda? Ya. Tapi dia tidak melemparmu di luar kekuasaannya. Tidak bisa. Itu tidak berarti dia terbatas. Dia begitu kuat. Kerjaannya terbentang di langit dan bumi. Di mana saja yang bisa Anda bayangkan dan di luarnya. Maka kemana dia bisa melemparmu? Tuhan yang Maha Kuasa bisa melakukan apa saja. Tapi yang dia lakukan adalah bersifat ketuhanan. Tuhan pasti melakukan yang bersifat ketuhanan, bukan melakukan tipuan monyet. Lihatlah, saya tidak mengharap saudara Shorus melakukan tipu monyet di sini. Begitu pula Anda tidak mengharap saya demikian, bukan? Seorang datang beribu-ribu mil dari Afrika, saudara yang lain beribu-ribu mil dari Amerika melakukan tipu monyet di sini. Apa yang Anda harapkan kami lakukan? Jika seorang mengatakan Dedat dan Shorus akan menari di depan panggung ini, percayakah Anda? Percayakah orang-orang kepada Anda? Kita tidak mengharapkan orang-orang taat ini datang untuk menari di sini. Tidak. Tuhan yang Maha Kuasa melakukan yang bersifat ketuhanan, bukan yang tidak bersifat ketuhanan. Yesus lebih lanjut berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Lukas 11 ayat 20. Dia berkata, aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Matius 12 ayat 28. Dia berkata, kekuatan yang kita bicarakan, dia punya kekuatan melakukan ini, itu, dia punya kekuatan mengampunkan dosa. Di mana dia didapatkan?
Tanyalah dia. Dia berkata, segala kekuatan diberikan kepadaku, bukan milikku. Dia diberikan kepadaku. Oleh siapa? Oleh Bapa yang di surga. Tuhan yang Maha Kuasa memberikannya kekuatan. Apa yang kau mau? Aku berikan kepadamu. Dan dia berikan kekuatan itu untuk menyembuhkan orang buta, lepra, orang mati, dan membunuh 2000 babi menurut Alkitab, dan mengeringkan pohon kurma dari akarnya, dan menenangkan angin topan, di mana dia dapat kekuatan itu dari Tuhan. Maka pujilah Tuhan. Seseorang menyatakan dalam perjanjian baru, ketika dia menunjukkan mujizat, dia berkata, pujilah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada manusia. Beginilah pujian Tuhan yang memberi kekuatan kepada manusia, bukan kepada manusia, kepada Tuhan. Yesus, saudara-saudara, mengatakan dalam Al-Quran, dia, Yesus, tahu waktu datangnya hari pengadilan. Saya kira dia salah baca ini. Al-Quran di sini, Anda bisa teliti. Saya ingin melihat bahwa Tuhan mengatakan dia, Yesus, tahu. Alkitab menolak itu. Alkitab yang suci. Dikatakan, tetapi hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Dengan kata lain, dalam pengetahuan, dalam kekuatan, saya tidak seperti Tuhan. Markus 13 ayat 32. Pertanyaan besar tetap tinggal, di mana ia mengatakan saya Tuhan, atau ia berkata sembahlah saya, atau dia berkata saya dan Tuhan yang Maha Kuasa adalah satu yang sama. Adakah seorang Kristen dapat memberikan kepada saya satu ayat bahwa saya dan Tuhan yang Maha Kuasa adalah satu yang sama? Adakah seorang Kristen dalam pendengar yang banyak ini dan dapat memberikan kepada saya? Apa kata Yohanes 14? Apa bunyinya? Bahwa saya adalah baik. Referensinya salah, bukan 14 ayat 6. Referensinya salah. Kutipannya benar, aku dan Bapakku adalah satu. Aku dan Bapakku adalah satu. Kutipannya benar, tetapi itu John 10 ayat 30. Allah Akbar. Please. Mohon tenang, tenanglah. Tenang. Referensinya John 10 ayat 30. Nah, Anda tahu, jika saya tanya, Anda akan dapat kesempatan bertanya nanti. Saudara-saudari, saudara-saudari, duduklah, duduklah. Silakan Anda duduk, kami ambil pertanyaan nanti. Kami tidak menghalangi sekarang. Terima kasih. Maaf. Maaf Tuan Dedat. Tenanglah. Silent. Saya baca dari kepala saya. Dan saudara-saudara menyetujui bahwa itu John 10 ayat 30. Nah, sekarang konteksnya begini. Selama 40 tahun saya bicara dengan orang-orang. Dan jika ayat ini dikutip bahwa Yesus berkata, aku dan Bapakku adalah satu. Ayatnya ada di situ, di Alkitab. Anda tidak bisa menentangnya. Saya tanya, apa konteksnya? Percayalah kepada saya. Selama 10 tahun saya belum pernah bertemu seorang pun Kristen terpelajar yang dapat memberikan kepada saya konteksnya. Ya, Anda dapat membuka buku. Dengan membuka buku, tapi tidak ada seorang pun dalam hidup saya sudah 40 tahun. Tapi tidak seorang Kristen berbobot pun yang bisa memberikan saya konteksnya. Anda harus membuka bukunya. Buka bukunya. Tanpa membuka buku, Anda tidak bisa memberi konteksnya. Biarlah saya yang beri konteksnya. Konteks mulai dari ayat 23. Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di Serambi Salomo, di kuil Yerusalem. Kemudian Yahudi mengelilingi dia, berkata, berapa lama engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Dia disangka bicara mendua. Dia tidak menyatakan ini dengan cukup jelas. Itulah tuduhannya, tuduhan yang salah. Sebab kami tahu dia tidak bicara mendua, dia menyatakan dia Kristus, dia Mesias. Tapi Yahudi ingin menyebabkan perkelahian. Mereka tidak suka ceramahnya.
Dia menyebut mereka, engkau adalah ular kecil berbisa. Engkau seperti kuburan yang dilabur putih. Engkau generasi yang jahat dan pezina. Engkau bodoh. Engkau ular-ular. Maukah Anda mendengar orang menyebut Anda seperti itu? Dan Yahudi bukanlah orang lupa dengan cepat. Maka mereka temukan dia sendiri. Mereka mengelilinginya, menelunjuk ke mukanya. Ayo katakan, mengapa Anda tidak katakan? Mereka ingin menimbulkan perkelahian. Mereka dapat menjadikan amukan dan memukul, mendapatkan balasan. Lalu Yesus berkata, aku telah mengatakan kepadamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikutiku, dan aku memberikan hidup yang kekal. Dan mereka tidak akan binasa. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. 28. Ayat 29. Tidak ada orang yang merebut dari tanganku. 30. Aku dan Bapa adalah satu. Di sini diperlihatkan, jika seorang menerima kepercayaan, dia tetap percaya. Saya sebagai guru melihat seperti itu, begitu juga Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam maksudnya, kita satu. Tapi Yahudi mencari keributan. Jika Anda mencari keributan, Anda tidak jauh bergerak, Anda tersudutkan. Maka mereka mengambil batu lagi untuk melemparinya. Yesus berkata, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku dan perhatikan yang menyebabkan kamu melempari aku. Jawab orang-orang Yahudi, bukan karena pekerjaan baik kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujati Allah. Sekalipun seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Engkau hanyalah manusia, engkau menyatakan sebagai Tuhan. Ada satu tuduhan lagi. Tuduhan pertama, dia bicara mendua. Tuduhan kedua, engkau menyatakan sebagai Tuhan. Itu adalah sangkaan Yahudi. Kristen setuju dengan Yahudi. Mereka mengatakan dia memang menyatakan itu dan berhak untuk itu. Mari kita lihat apa kata Yesus. Yahudi melihat penghinaan terhadap Tuhan. Kristen mengatakan dia menyatakan, tapi tidak penghinaan karena dia berhak. Apa kata Yesus? Dia berkata, tidaklah tertulis dalam hukummu, ayat 31. Ayat kedua, tidakkah tertulis dalam kitab hukummu, artinya Taurat? Allah telah berfirman, kamu adalah Allah. Saya katakan, kamu adalah Allah. Kalau dia, Tuhan yang Maha Kuasa, mengatakan mereka Tuhan. Yang mana kata Tuhan berasal, maka artinya nabi-nabi dikatakan sebagai Tuhan dalam bahasa kita. Nabi-nabi, Tuhan yang Maha Kuasa berkata kepada Musa, lihatlah aku menjadikan engkau Tuhan untuk Fir'aun dan Harun saudara engkau sebagai nabimu. Dalam Mazmur 82 ayat 6, kalian adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Itulah kecerdikan bahasa Yahudi, bahwa jika seorang dikatakan Tuhan, dia bukanlah Tuhan. Seperti dalam 2 Korintus 4:4, Alkitab mengatakan, dan setan adalah Tuhan di dunia ini. 2 Korintus. Apakah ia Tuhan? Setan itu setan? No, tidak. Inilah bahasa Anda. Ia adalah pengawasan, maka Anda katakan ia Tuhan. Musa adalah Tuhan untuk Fir'aun. Kalian semua Yahudi adalah Tuhan-Tuhan. Itulah kecerdikan bahasa Yahudi. Nah, Anda bisa lihat, merubah menjadi Tuhan dalam itu. Tidakkah tulis dalam hukum Tauratmu, saya katakan kalian Tuhan-Tuhan? Jika ia menyebut mereka Tuhan dan naskah tidak bisa dipisahkan, berarti kami tidak bisa menentangku. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah ditulis, engkau menghujat Allah karena aku mengatakan aku adalah anak Tuhan? Itu tidak berarti apa? Tuhan punya anak, tonton dalam bahasa kita. Mengapa kau cari kesalahanku? Padahal aku hanya mengatakan aku anak Tuhan. Padahal yang lain menyatakan Tuhan-Tuhan. Kenyataan ayat yang saudara-saudara hubungi dari buku saya. Siapakah namanya? Saya berikan semua buku saya. Semua bahan yang saya punya. Dia minta saya kirim segalanya. Segala bukti saya berikan dalam hitam putih. Nah, Anda bisa kerja dari sini. Mudah untuk menjawab. Jika Anda punya hitam putih, Anda tahu bahasanku sebelumnya. Saya tidak khawatir. Sebab saya tahu tidak ada satu bahasan pun yang bisa ditolak secara ilmiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.